Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini kita bersama narasumber kita, yaitu Bang Abdul Latif. Kita akan berbagi pengalaman beliau dalam beternak ayam potong atau ayam broiler. Langsung saja kita tanya kepada beliau, sejak kapan beliau memulai usaha ternak ayam broiler tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pengalaman mengenai pemeliharaan ayam dimulai pada tahun 2001. Berarti sekitar 19 tahun. Jadi pemeliharaan ayam ini sebenarnya bukan masalah lama, artinya memerlukan pengalaman. Jadi pengalaman yang telah lalu seperti masukkan DOC, kemudian pemeliharaan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu yang perlu kita sampaikan, kita perlukan dalam pemeliharaan ayam ini. Jadi waktu pertama memulai usaha beternak ayam potong itu dimulai tahun 2001. Nah, itu populasinya ketika itu berapa jumlahnya? Ketika itu populasi pemeliharaan tahun 2001 itu pada mulanya itu 5.000 ekor ya. Kita bermitra sama perusahaan, salah satu perusahaan. Kemudian tahun 2004 kita tambah populasi menjadi 14.000. Jadi waktu itu pemeliharaan kita selama tahun 2001 sampai 2004-2005 itu sekitar 19.000 lah, kita kira-kira itu. Apa sebetulnya perbedaan beternak ayam ini dengan bermitra dan kemudian beternak dengan mandiri? Kita mulai dengan beternak mandiri, apa sebetulnya? Kalau beternak mandiri, segala sesuatunya itu adalah modal kita. Dari kandang, dari DOC, dari pakan, dari obat-obatan. Itu jadi yang namanya mandiri itu segala sesuatunya punya kita sendiri yang kita kerjakan. Untung kita sendiri pula yang ngerjakannya. Untung pun punya kita sendiri. Tapi kelemahannya, ada kelemahannya yang menjadi persoalan bagi peternak ayam potong ini, masalah pemasaran. Jadi semua orang, saya rasa kalau untuk mandiri itu bisa, karena dia berpengaruh terhadap permodalan. Tapi kalau kita pas ketika harga ayam murah, jadi tidak tercover dengan harga modal. Jadi nanti ayam banjir, pemasarannya kewalahan. Kalau kandang ayam bermitra dengan perusahaan, apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Kalau kita bermitra sama perusahaan, tentunya namanya kita bermitra bekerja sama. MOU-nya kita kerjasama, saling menguntungkan. Apa yang kita sediakan? Apa pula yang disediakan perusahaan? Yang perlu kita sediakan bagi peternak itu seperti kandang, peralatan, kemudian anak kandang, artinya semuanya, segala sesuatunya kebutuhan ayam itu yang menyiapkan, yang menyediakan itu peternak. Jadi kalau seperti DOC, pakan, obat-obatan itu dari perusahaan, itu yang namanya bermitra kerjasama. Oh, jadi DOC, pakan, obat-obatan disediakan oleh perusahaan. Nanti setelah panen seperti apa bagi hasilnya? Kalau kami yang selama ini kita bermitra kita ini salah satu perusahaan itu dari mulai bermitra sampai saat ini, masalah bagi hasilnya tentu kan berdasarkan, kalau di bermitra ada namanya FCR itu. FCR. Ada selisih harga dari pemberian pakan kita dalam sehari-hari itu. FCR namanya, kelebihan FCR. Jadi kalau ada kelebihan FCR, itulah keuntungan kita. Perbandingan pakan dengan daging yang dihasilkan. Ya. Itu yang namanya FCR. Jadi nanti hasil daging yang dipanen nanti dipotong dengan biaya produksi, dengan biaya operasional.
Nah, itu gitu kalau kita bermitra. Kalau bermitra ini kan semua artinya modal kita, artinya kita dimodali lah, itu gampangannya. Dimodali dari perusahaan seperti bibit atau DOC, pakan, berapa kebutuhannya, obat-obatan, kemudian teknisi atau TS namanya, technical service dari perusahaan. Jadi kita kayak pakan itu terima bersih kita di tempat. Jadi harga sudah ditentukan, kayak seperti panen, harga DOC itu dikontrak, harga pakan kontrak sesuai persetujuan kita. Kemudian harga panen itu kontrak. Kalau ada kelebihan harga pasar itu dikasih kelebihan harga sekitar 15 sampai 20% oleh perusahaan kepada peternak. Ya, dari kelebihan harga dari kontrak yang sudah, misalnya kontrak 20.000 misalnya kejual misalnya pas hari panen misalnya 25. Ya, kelebihan harga dari kontrak itu kan 15% sampai 20% itu kan untuk diberikan kepada peternak yang sudah. Jadi kalau seandainya nanti harga di pasar umpamanya turun, perusahaan membeli ke kita sesuai dengan nilai kontrak. Ya, tetap. Jadi itulah keuntungannya dengan bermitra tadi. Lebih menguntungkan kita bermitra. Lebih menguntungkan. Siapa bilang kita bermitra itu dimanipulasi perusahaan, itu tidak ada. Karena kita bermitra ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Saya rasa itulah yang kita bahas mengenai kita peternak mandiri seperti itu pula, peternak kita bermitra seperti itu pula. Tapi ya carilah perusahaan mitra kita yang betul-betul untuk membantu masyarakat. Kemudian kita masuk kepada mulai check-in-nya DOC. Mungkin Bang Latif bisa bercerita mulai check-in-nya DOC sampai panen. Berikut dengan hari-harinya. Ya. Persiapan check-in itu di dalam kita bermitra pemeliharaan ayam potong ini, tentunya yang perlu kita siapkan adalah seperti yang sebelumnya kita sampaikan, itu masalah kandang, masalah peralatan kandang, itu sudah kita siapkan. Persiapan kandang seperti apa? Meliputi apa saja? Persiapannya meliputi benang tirai, kayak kita kasih serbuk. Jadi setelah kita kasih serbuk, kita kasih nanti kapan DOC itu akan masuk. Itu tahapan-tahapannya ya. Masuk DOC. Itu perlu adanya pemanas. Namanya gasole. Setelah itu nanti ayam di brooding. Nah, setelah ayam DOC masuk itu kita tentukan berapa ribu. Ya, berapa ribu ayam kita yang akan kita pelihara nih, ayam masuk kita ini. Di dalam per meter itu ada ukurannya. Misalnya semeter hari pertama kita 60 ekor per meter. Hari pertama, kedua, ketiga itu tetap 60. Hari ketiga misalnya 42 atau 45. Hari keempat. Hari kelima kita ada pelebaran misalnya per meternya misalnya 30 misalnya. Jadi broodingan itu berapa hari? Broodingan itu sesuai dengan pertumbuhan DOC. Hari pertama, hari broodingan ketiga itu jadi 1, 2, 3. Itu hari 1 meter. Hari pertama sampai ketiga itu per meter 60. Kalau tidak salah ya. Hari keempat, hari keempat, kelima, keenam itu kalau nggak salah itu 45. Hari ke-5 ke-6 itu 30 itu. 30. Nah, itulah kira-kira, tapi pastinya lupa saya. Jadi buka broodingnya hari keberapa? Buka broodingnya nanti kalau setelah kita penuh anak ayam ini udah penuh kandang, nanti kita buka semuanya. Di hari keberapa? Hari ke-10 kah? Hari ke-15. Hari ke-15. Nah, itu yang ini ya, yang kandang open ya. Yang kandang open.
Jadi perlu kita ketahui bersama, broodingan itu maksudnya begitu bibit ayam dimasukkan, itu dikasih pembatas dahulu. Dikasih pembatas, jadi dia disekatlah dia. Sekatan selama 15 hari. Dan kemudian selanjutnya pemeliharaan hari ke-16 sampai panen, apa-apa tahapannya? Ya seperti biasa kalau kandang open ini biasanya hari ke-15, ke-16 sampai panen itu serbuk yang ada di dalam kandang untuk dari awal sampai 15 hari itu kita bongkar. Dibongkar, dikeluarkan. Dibersihkan, dikeluarkan, kemudian kita lepas penuh. Berapa lebar kandang itu? Sekat-sekatnya. Di lebar kandang misalnya kandangnya panjangnya 100 misalnya kali 8 ya. Nah itu kita buka full, karena di ayam ini kalau pertumbuhannya bagus itu lebih cepat dia memakan tempat. Jadi dia semakin besar, otomatis tempat yang dibutuhkan semakin luas. Ya, kalau pertumbuhannya bagus dia semakin cepat dia memakan tempat, karena makanya dalam per meter itu kalau untuk DOC sampai ayam besar itu kan dibatas, ada hitungannya. Kalau untuk DOC itu sekitar per meter 60 atau ya termasuk 60 ya per meter. Untuk hari pertama, kedua, di hari broodingan. Kalau sudah ayam besar di umur ayam 1,5 kilo, 1,8 kilo itu di hari ke-16. Hari ke-16 itu sekitar sekilo lah. Sekitar 16, sekitar 5 on lah. 6-5 on. Ya, itu belum memerlukan tempat yang banyak. Tapi itu perlu dilebarkan. Jadi setelah ayam broodingan ini, kalau pertumbuhan ayam itu normal, itu kira-kira berat rata-ratanya berapa ini? Berapa ons atau berapa kilo? Umur berapa hari? Umur 15 hari. 15 hari taruhlah kita rata-rata 1,5 kilo lah. 15 hari itu rata-rata normalnya 5 on setengah kilo atau 0,5 sampai 0,7 on. Kemudian untuk pemberian pakan berapa kali sehari? Pemberian pakan itu kalau sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau tahun dulu ini pemberian pakan itu 1 hari 1 malam itu bisa 9 kali. Bisa 9 kali. Apa yang membedakan dahulu dengan sekarang? Apakah itu manajemen pemeliharaan itu berbeda. Ada perubahan. Ada perkembangannya. Kalau sekarang bisa saja dikasih 2 kali pagi sore. Pagi sore. Itulah yang berlaku sampai saat ini. Ya. Jadi untuk pemberian pakan kalau saat ini 2 kali sehari. Sekali di pagi hari, sekali di sore. Sekali di sore hari. Kemudian kalau ayam itu normal pertumbuhannya, nanti sampai panen itu kira-kira per ekor beratnya berapa? Sampai panen? Ya. Kadang-kadang kan panennya kan tidak pasti. Ada yang sampai 30 hari, ada yang 32. Taruhlah umur 30 hari. Itu sudah mencapai 193 kilo itu. 2 kilo. Sampai 2 kilo satu ekor ayam. Rata-rataan. Kalau panen biasanya seperti apa? Apakah sekaligus atau seperberapa begitu? Dari populasi 5.000 umpamanya, itu berapa kali panen? Ya kadang sesuai dengan permintaan kita. Kalau permintaan kita panen habis, itu kita panen habis. Bisa habis 5.000. Kemudian misalnya dikurangi sekian ribu, ya kita kurangi sekian ribu. Kadang kalau seperti pengalaman saya yang selama ini seperti itu. Berapa minta panen? Panen misalnya ayam 5.000, panen 2.000. Ya, panen 2.000. Sekali lagi kita tidak ada kendala, kecuali ada kendala misalnya ayam bermasalah sakit misalnya. Ya itu kalau ayam sakit itu berbeda. Kalau ayam sakit bisa 1 malam hari. Tunggu dulu. Itu ciri-ciri ayam sehat itu seperti apa? Namanya atau ginilah, ayam sehat beda ayam sehat dengan ayam sakit. Seperti apa? Kalau ayam sehat ini udah jelas. Ayam sehat ini dari bentuk fisiknya sudah kita bisa lihat. Dari segi teleknya pun sudah tahu kita nampak. Dari segi
fisik kepalanya pun kalau ayam sehat dengan ayam tidak sehat udah jauh berbeda, kita perhatikan jauh kan bentuknya, bentuk kakinya itu basah, kepalanya, udah tau lah kita kira. Nah, sekarang pihak perusahaan mitra nampaknya mengarahkan supaya kandang-kandang yang terbuka itu di-upgrade menjadi kandang Menjadi close house, kandang tertutup. Nah, itu kira-kira apa yang mendasarinya? Ya, kalau sebenarnya kalau kita perhatikan, jadi dari trennya, dulu kita pelihara ayam itu kan manual, kemudian apa adanya, datang DOC kita kasih, kita bentang serbuk, kita kasih tirai kanan kiri, kita kasih pemanas. Jadi apa yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan DOC. Kebutuhan DOC itu dalam sebenarnya kebutuhan DOC yang dimaksudkan kebutuhan DOC itu kalau untuk DOC ayam kecil untuk minggu pertama itu yang jelas pemanasnya. Jadi pemanasnya cukup, artinya bukan pemanas, dia penghangatnya cukup. Berarti suhu udara di dalam kandang harus sesuai, suhu hangat di kandang itu harus cukup menurut kebutuhan DOC. Bukan menurut kebutuhan kita. Jadi kebutuhan DOC itu misalnya berapa derajat, misalnya taruhlah 32 derajat, ya itu yang perlu kita butuhkan. Kemudian kalau dulu pemelihara ayam kita yang sebelum semi close ini manajemennya kan agak jauh berbeda. Kita kasih tirai, kita kasih pakan, kita kasih pemanas, rupanya yang kita berikan sama DOC ini sama anak ayam ini enggak cukup, enggak pas panasnya. Karena di tendang angin sana sini dia kena ini. Kalau sekarang kan ini sudah memadai lah sesuai dengan kebutuhan. Memang kebutuhan DOC anak ayam itu seperti itu. Kita beri broodingan, kita kasih tutup rapat, kita kasih blower sesuai dengan kebutuhan DOC. Kalau yang masih kecil kita kasih timernya. Berarti panas atau kehangatan suhu udara di dalam kandang itu bisa diatur dengan peralatan-peralatan itu tadi. Bisa, ada pengaturannya, timernya itu. Jadi kalau misalnya nanti terlalu panas, itu pengatur suhunya itu sudah jalan ini blower nih, mengurangi suhu di dalam kandang. Kemudian sebagai kalimat penutup, kira-kira menurut Bang Latif apa yang paling penting dalam usaha beternak ayam potong atau ayam broiler ini? Yang paling penting ya semangat lah ya. Semangat bermitra. Kemudian bermitra. Jujur. Semangat untuk berusaha, kemudian bermitra dan jujur dalam berusaha. Insya Allah. Dan berdoa. Jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas penjelasan dari Bang Latif. Demikianlah tadi wawancara kita dengan narasumber kita, pengalaman beliau dalam beternak ayam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Halo Pak De. Halo. Lagi ngopo Pak De? Lagi ngaduk semen.
Halo. Halo, Lagi ngapain Pak RT? ini lagi plaster. Lagi plaster. Ya. Ini ABK kita. Halo, Siapa namanya? Andy. Halo Pak D. Hai. Halo. Apa yang sedang dikerjakan? Ini merapikan balok untuk tapak blower. Oh,